Assalamualaikum Republik Santuy. Bertemu lagi kita nih di episode kali ini. Kita udah lama gak bikin video karena minggu kemarin kita fokus lagi coba-coba ngebolang di bulan Ramadan. Dan ya begitu dah, jadi badan terasa gitu ya. Jadi agak repot kalau kita bikin video-video panjang. Jadi baru bisa kali ini kita bikin video lagi, karena mungkin memang males aja gitu ya. Kalau udah capek tuh hawanya pengen istirahat aja udah. Gimana? Orderan kalian udah cukup meningkat. Ini udah mulai hampers udah mulai keluar. Orderan multi udah mulai muncul gitu kan. Ya semoga semakin gacor lah gitu. Daya tahan tubuh dikuatkan lagi nih. Lagi rame-ramenya orderan. Jadi kita harus makin semangat gitu ya. Nah di episode kali ini kita udah pakai nih jaket Grab dan ada box Lalamove. Kita akan coba versuskan lagi. Di episode kali ini kita akan coba sedikit membandingkan secara garis besar mana yang lebih oke antara si Grab dengan Lalamove gitu ya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di episode kali ini terkait si Grab dan Lalamove ini gitu ya. Ini kita membandingkan ya iseng-iseng aja lah ya, nggak bermaksud wah yang ini mah jelek aplikasinya, ini mah bagus aplikasinya, nggak kayak gitu. Jadi biar sedikit kalian ada gambaran. Misal kalian cuma main Grab, oh ternyata di Lalamove kayak gini, atau misalkan kalian main di Lalamove, oh di Grab kayak gini gitu ya. Walaupun ini ya sudah menjadi rahasia umum, tapi akan kita coba bahas di episode kali ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita lihat rating dulu di aplikasinya di Play Store gitu kan. Aplikasi Grab Driver dan Lalamove Driver. Kita lihat. Ini udah gue screenshotin. Ini sampai ke terakhir kali gue screenshot ya. Cuman mungkin nanti pas video dia tayang bisa berubah ratingnya gitu kan. Atau mungkin kalian lihatnya setelah 2 minggu baru lihat video ini, berarti ratingnya udah beda lagi, bisa jadi. Nah kalau untuk saat ini di Play Store, aplikasi Grab Driver itu dapat ratingnya 4,2 dengan 1 juta ulasan kan, dan dengan 10 juta download. Udah banyak banget drivernya ya kan. Ini cukup oke lah, 4,2 di atas 4 tuh masih oke lah gue bilang gitu kan. Sekarang yang Lalamove Driver dengan rating 4,1. Wah tipis sekali ya, tipis sekali. Dengan ulasan 214.000. Oh cukup jauh lah ya, nggak sampai setengahnya pun nggak sampai. Dengan jumlah download 5 juta download, udah lumayan banyak juga aplikasi yang nginstal aplikasi Lalamove Driver. Kalau di sini kita lihat wajar lah ya, karena Grab itu salah satu ojol yang awal-awal ada di Indonesia. Grab, Gojek, Uber dulu kan. Nah itu makanya yang download udah banyak drivernya. Jadi cukup wajar, dan pembukaannya kemarin pun cukup sering si Grab ini. Kalau sekarang kemarin udah tutup lagi. Jadi cukup banyak yang daftar. Itu untuk pertama rating di aplikasi ya. Jadi di sini kita simpulkan si Grab ya lebih oke lah gitu secara aplikasi di Play Store ini. Nah yang kedua kita akan bahas cara pendaftarannya. Mana yang lebih gampang, mana yang lebih susah gitu ya, antara si Grab dengan Lalamove ini. Kalau menurut gua, pengalaman gua ini di pendaftaran, tentu dong Lalamove yang menang. Karena pendaftaran jauh lebih gampang, dari syarat-syaratnya pun jauh lebih gampang gitu. Kalau Grab ini kan karena mungkin udah banyak drivernya, jadi kalau misalkan mau daftar ya harus nunggu bukaan dulu, dan syaratnya pun motor harus 2020 terakhir kali update ya. 2020 gitu. Kalau Grab kalau Lalamove bisa lebih santai karena dia cuman main barang aja, dan main ya lebih ke barang sih dominan gitu kan. Makanan ada tapi bukan food yang memang food bener-bener food dari resto kayak GoFood ataupun GrabFood, bukan kayak gitu. Jadi lebih ke barang gitu. Jadi lebih simpel kalau dari segi pendaftaran gitu. Dan dari biaya-biaya pun Lalamove jauh lebih murah dibandingkan si Grab. Terakhir kali gue 300-an kalau nggak salah. Dan itu memang harus, karena harus ada pembelian atribut gitu kan. Kalau misalkan si Lalamove ini, yang penting kalian udah top up deposit saldo, itu udah bisa. Nggak harus pakai bank pun bisa narik, bisa nyocol gitu. Kalau misalkan kalian pengen nambah fitur atau ngebuka fitur baru beli,
si baik gitu. Jadi nggak diwajibkan atau nggak diharuskan gitu ya. Jadi kalau di segi pendaftaran Lalamove lah yang menang gitu ya. Ini kita memang kalau membanding-bandingkan kayak gini tuh harus pinter-pinter ngulik gitu. Jadi biar ya kelihatannya beradu lah gitu. Atau misalkan kita memang secara fakta yang ada di lapangan ya kayak gitu ya. Terus dari segi tarif ya gimana ya? Agak jauh sih bang, agak jauh menurut gue ya. Dari segi tarif itu ya Grab jauh lebih unggul lah. Ini kita membahas sebagai driver ya, bukan sebagai customer. Ini dari segi driver. Jadi kalau segi tarif ya jauh dari ya Grab lebih jauh lah daripada Lalamove. Jauh lebih, kalau menurut orang dibilangnya sih, orang-orang bilangnya lebih manusiawi lah gitu tarifnya. Karena gini ya, kotornya si Lalamove itu adalah bersihnya Grab, pendapatannya gitu. Jadi misal Lalamove itu 50.000 kotor, belum dipotong 20%. Kalau Grab 50.000 itu udah bersih gitu, dengan jarak yang nggak dibilang sama sih sebenarnya, jauh. Beda-beda dikit lah gitu, lebih jauh Lalamove gitu. Jadi untuk segi tarif memang Grab jauh lebih enak lah gitu. Cuman kemarin sebenarnya si Lalamove sempet mepet-mepet tarifnya ke Grab. Udah bagus tuh tarifnya sebenarnya. Waktu awal-awal bensin naik, iya kan, jadi 10.000 Pertalite. Nah itu mepet-mepet tuh tarifnya, udah enak banget, itu kenceng pak. Argo berapapun disikat asal pick upnya deket, enak tuh. Karena udah nggak terlalu jauh ketinggalannya. Nah cuman sekarang jadi jauh lagi, sekitar 1.300, 1.400, kadang-kadang jadi 1.200 lebih dikit gitu. Karena mapnya tidak seakurat si Grab gitu, kadang-kadang melenceng dikit di aplikasi. Ternyata 15 km, post real mapnya dibuka di map itu jadi 18 km, di 17 km ya begitu dah gitu. Jadi kalau untuk tarif setuju lah ya, Grab jauh lebih unggul daripada Lalamove. Untuk kelengkapan fitur aplikasi juga Grab jauh lebih unggul lah, karena yaitu tadi Lalamove cuma fokus di barang gitu kan. Kalau di Grab ini kan ada orang, main penumpang, main food, main barang gitu. Ada same day juga gitu, same day di Grab juga ada gitu. Jadi untuk di fitur kita semua setuju Grab jauh lebih unggul gitu, karena lebih banyak fitur yang bisa dimainkan. Untuk kemudahan cara main aplikasi, nah ini sebenarnya dua-duanya mudah menurut gua. Karena mudah tuh artian dalam artian gampang dipahami gitu ya. Cara mainnya tuh misalkan yang baru-baru jadi driver aja ini kayaknya bisa lah gitu memainkannya. Karena dua-duanya menurut gua dari segi map cukup oke. Ya walaupun Lalamove tadi kalah lah ya. Tapi tapi dua-dua aplikasi ini mencantumkan nomor handphone si customer gitu. Jadi enak tuh gitu. Kita kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung hubungin ke customernya. Terus untuk layanan customer service juga cepat, responnya lumayan gitu dua-duanya ini. Yang gue sering cobain sih kayak gitu, responnya lumayan cepat. Jadi kalau di sini cukup enak lah ya, dua-duanya masih gampang untuk digunakan. Nah untuk WD, withdraw, jadi untuk penarikan dana gitu. Jadi kita narik nih seharian dapat 100.000, kita mau ambil dananya bang non tunai, mana yang lebih enak? Di sini juga secara real itu Grab unggul gitu, karena Grab, Gojek, Shopee itu dia real time gitu ya. Kita wah bensin mau habis nih segaris lagi, tadi dapat 50.000 kita tarik ke ATM, langsung bisa real time, bisa langsung narik real time. Kita tarik saat itu, langsung cair saat itu juga gitu. Nah kalau Lalamove ini dia H+1. Jadi kita narik hari ini tanggal 15, besok tanggal 16 baru cair ke rekening gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ada pegangan gitu. Terus masalah kalau misalkan dapat order fiktif. Nah kalau order fiktif ini, kalau di Grab biasanya dominan itu di food ya. Dominan itu di food. Atau kalau orang ya orang-orang iseng paling biasanya gitu kalau misalkan main penumpang. Tapi dominan di food. Nah food ini gue kemarin waktu dapat itu enak banget kalau di Grab. Jadi kita makanannya untuk kita bisa, dan saldonya tetap balik gitu saldo kita. Cuman terakhir kali gue
ngobrol sama temen. Nah dia narik di Jakarta waktu kemarin-kemarinan, dia dapat orderan fiktif dan itu udah harus ke panti asuhan kata dia gitu kan. Walaupun ini ada jam-jamnya ya, gue lupa kemarin jam-jamnya tuh terakhir kali bisa reimbursement ke panti asuhan tuh sampai jam berapa, jam 10 apa kalau nggak salah ya. Di luar itu baru untuk drivernya bisa gitu. Nah kalau si Lalamove ini kemarin gue ada tuh, jadi ini kalau Lalamove tuh kalau sekalinya jail tuh parah gitu. Jadi kalau misalkan kalian dapat orderan tunai, nah ini kalau dijailin bahaya guys, bener dah. Misal kalian ngirim dari Bogor ke Jakarta, ternyata orangnya yang dari Bogor iseng pakai nomor fiktif, ya udah kalian pick up barangnya, kalian kirim ke Jakarta, ternyata Jakarta tuh orangnya alamatnya palsu, nomor HP-nya palsu. Nah di sana tuh ternyata barangnya cuma kardus kosong atau misalkan kayak barang-barang yang nggak guna, yang kalian memang niat diisengin gitu. Nah itu parah sih kalau itu, ini repot nih. Cuman alhamdulillah gue belum pernah dapet sih kalau kayak orderan fiktif kayak gini. Pernah mungkin paling kayak dijailin doang gitu orangnya, ya begitu dah. Dan orang-orang yang emang repot kalau misalkan dia nggak pegang HP gitu, dianya tahu kemana, kita udah di titik lokasi, HP-nya ditinggal, alamatnya salah. Nah itu pernah paling kayak gitu doang. Jadi kalau untuk dapat orderan fiktif lebih enak di Grab menurut gua, karena ada sistem reimbursement tadi. Walaupun itu agak ribet gitu ngurusnya ya. Ribet tuh dalam artian kita ngabisin waktu gitu, harusnya bisa ngebid tapi jadi ngurusin orderan fiktif. Kalau misalkan di Lalamove itu lebih santai, karena ya asal kita nggak jauh-jauh banget ketipunya gitu kan, atau itu masih bisa kita cancel lah gitu kalau misalkan deket. Nah terus yang terakhir, untuk kegacoran orderan. Kegacoran orderan ini gini, misalkan mungkin ada beberapa kawan yang anggap Lalamove tuh gacor banget bang karena muncul orderannya gitu ya. Grab ini sebenarnya gacor juga, cuman dia kan sistemnya nembak nih, jadi nggak kelihatan rame atau enggaknya gitu kan. Kalau Lalamove tuh dia sistem nyocol, ini dua sistem yang berbeda ya. Dia dengan sistem nyocol, jadi otomatis kelihatannya banyak Lalamove ini gitu, karena semua order tuh dimunculin. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Kalau si Grab ini, dia tembakan nih, misalnya yang terdekat kita ambil. Nah dia nggak ketahuan nih kalau orang lain, misal gue misalkan di 20 km, gue misalkan di 50 meter, nah orang itu di 5 meter, dia dapat mulu nih. Nah gue nggak dapat, gue bisa bilang gue anyep. Dan dia bisa bilang yang 5 meter itu dia bilang orderannya gacor gitu, karena orderannya memang tidak dimunculkan tapi langsung masuk ke akun kalian gitu. Kalau misalkan Lalamove kan dimunculkan. Nah ini jadi kelihatan gacor gitu. Jadi ini sistemnya berbeda guys. Menurut gue sih, gue nggak tahu ya lebih gacor mana. Cuman kalau misalkan dilihat dari fitur, harusnya lebih gacor si Grab daripada si Lalamove gitu. Gimana pun dia cuman pakai satu sistem doang gitu, satu main barang doang gitu kan. Kalau si Grab ini kan main banyak fitur, jadi harusnya jauh lebih banyak orderannya sih gitu. Nah gimana guys menurut kalian? Ini sepengalaman gue dan setahu gue ya, tadi kita coba bandingkan secara garis besar antara si Grab dengan Lalamove. Coba kalau misalkan kalian ada perbedaan, mungkin wah dia kalau di gue mau bang Lalamove tuh begini-begini, atau di gue mau Grab mau begini-begini bang, bisa sampai 500.000 sehari, mantap. Bersihnya 500.000 sehari, mantap sekali. Boleh banget di komen di kolom komentar, kita lihat coba apa perbedaannya, atau mungkin kalian setuju dengan ini. Ini aja di episode kali ini guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.